Marilah kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa atas sukacita Natal di tahun ini. Ajarilah kami selalu untuk memperhatikan sesama kami yang miskin dan berkekurangan. Buatlah kami menjadi pembawa damai dan kebahagiaan bagi sesama. Bunda Maria, tuluskanlah hati kami agar kami menjadi murid putramu yang peduli dan konkret dalam berbagi. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Juru Selamat dunia, Tuhan Yesus Kristus telah datang. Ketika saya merenungkan peristiwa inkarnasi atau peristiwa Natal, sungguh saya merasakan kekaguman yang menggetarkan. Kalau saya bertemu dengan pribadi-pribadi yang sudah sukses dalam segala hal, tetapi tetap rendah hati, ramah, sopan, dan sikap menghargai sesama begitu tinggi sekali, saya selalu merasa tertegun kagum. Dalam peristiwa Natal, kita ditatapkan pada Allah yang Maha Kuasa, bisa melakukan apa saja, tetapi Ia memilih menjadi manusia. Kekaguman macam apa yang dapat kita lukiskan untuk merangkum peristiwa yang sangat istimewa tersebut? Peristiwa Natal menyibakkan hal yang sangat istimewa, bahwa Allah yang kita imani adalah Allah yang solider, Allah yang sehati dan seperasaan dengan manusia. Peristiwa Natal sejatinya merupakan peristiwa yang menubuatkan peristiwa Paskah. Mengapa bisa begitu? Saya memiliki dua alasan. Yang pertama, kita lihat bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan yang terbuat dari kayu. Kelak, Yesus pun akan dibaringkan di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Peristiwa Natal menubuatkan peristiwa Paskah. Yang kedua, kita juga melihat bayi Yesus dibaringkan di dalam palungan yang adalah tempat makan domba-domba. Kelak, Yesus pun mengorbankan dirinya untuk menjadi roti kehidupan bagi kita semua yang adalah domba-dombanya. Bayi kecil itu yang terbaring di dalam palungan adalah roti dari surga yang menjadi santapan kehidupan kekal untuk kita domba-dombanya yang penuh dengan dosa. Berbicara tentang palungan, sebenarnya palungan juga menjadi lambang keserakahan manusia. Ya, kita tahu dari palungan makanan dikumpulkan sehingga ternak dapat mengkonsumsi makanannya dengan cepat dan lahap. Manusia zaman sekarang ini bukan hanya lapar akan kekayaan dan haus akan kekuasaan, tetapi manusia zaman sekarang ini bahkan menjadi manusia yang tega melahap, tega menyantap, tega memakan sesamanya sendiri. Fakta adanya perang menjadi bukti yang memperjelas kenyataan tersebut. Menjatuhkan, bahkan membinasakan sesama menjadi hal yang diwajarkan hanya demi dan untuk serta atas kepentingan pribadi. Dengan memperjuangkan kepentingan pribadi, maka hal kemunafikan semakin berakar kuat dan semakin terasah tajam. Di sekitar palungan kita bisa membayangkan bagaimana di sana berkumpul Maria, Yosef, para gembala yang dengan penuh cinta menciptakan kondisi agar sang bayi menjadi hangat, dapat tidur dengan nyenyak, dan merasakan kenyamanan.
Kita juga seperti itu. Biasanya kalau ada bayi yang sedang tidur, kita mengatur diri kita agar mengecilkan volume suara percakapan kita. Bahkan ada yang sambil memutarkan musik instrumen untuk bayi, membelai-belai bayi, dan lain sebagainya. Dari situ kita disadarkan bahwa adalah kasih yang menjadi obat paling manjur untuk menyembuhkan, untuk menghilangkan kejahatan dalam hati manusia. Relasi antar manusia menjadi begitu sempurna jika dibungkus dalam kasih. Tanpa kasih, dunia hanya akan menjadi medan pertempuran yang penuh dengan kesadisan. Poin terakhir dari renungan ini yang ingin saya sampaikan adalah Palungan mengungkapkan realitas kemiskinan. Yesus hadir dalam saudari-saudara kita yang masih berada dalam garis kemiskinan. Bapa Suci Paus Fransiskus mengatakan, Yesus dilahirkan miskin, hidup miskin, dan mati miskin. Natal tidak benar-benar Natal tanpa orang miskin. Tanpa kaum miskin, kita bisa merayakan Natal. Tetapi percayalah, Natal yang Anda rayakan bukanlah kelahiran Yesus. Karena Yesus dekat dan cinta kepada orang miskin. Bapa Suci ingin menegaskan pentingnya membuat tindakan konkret dalam membantu orang miskin. Tidak hanya berhenti pada niat atau kehendak saja. Saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini Yesus berulang tahun. Maka pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Anda adalah, kado atau persembahan apa yang ingin kita berikan kepada Yesus sebagai bentuk syukur kita karena Ia, Allah yang Maha Besar, mau tinggal, mau hidup, dan mau merasakan seperti apa yang kita rasakan sebagai manusia. Demikian refleksi Natal yang dapat saya sampaikan. Selamat Natal untuk Anda semua. Semoga sukacita Natal memampukan kita untuk selalu berbagi kebahagiaan kepada sesama kita. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.